Oke, selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum. Oke, saya terangkan kembali untuk cara pengisian formulir pendaftaran Motis yang ada di posko stasiun Kiara Condong. Ternyata masih beberapa ada yang salah mungkin. Pertama, dari cara pengisian untuk lintasan, misalkan untuk arus baliknya aja, itu Bapak Ibu hanya di checklist kota Kiara Condongnya aja. Kalau misalkan tujuannya mau ke Gombong, di checklist Gombong. Jadi yang dimaksud di sini adalah kota tujuan. Jadi ini untuk kota tujuan. Oke. Jadi kalau untuk jalur tengah ini untuk jalur Jakarta, utara juga sama Jakarta atau Cilegon. Artinya Bapak Ibu hanya fokus di bagian selatan untuk lintasan Bandung. Lalu kita turun ke bawah ada arus mudik dan arus balik. Intinya adalah kolom sebelah kiri ini adalah untuk data motor. Sedangkan untuk kolom yang di sebelah kanan di sini adalah untuk data penumpang bagi penumpang Motis yang belum memiliki tiket kereta api. Oke, kita kembali ke sini. Di sini ada arus mudik. Untuk tanggal 16 dengan tanggal 20 masih ada pertanyaan kenapa nggak bisa, karena ini masih belum dibuka. Nanti dibukanya kapan? 1 April. Baik dari sisi web ataupun dari sisi aplikasi ataupun dari posko. Memang nggak bisa diakses karena ini masih ditutup. Jadi 11 sampai 15 hanya bisa dilayani. Misalkan untuk mudik tanggal 15, kita checklist tanggal 15. Kalau 14 tinggal checklist. Artinya ini adalah tanggal keberangkatan motor. Lalu untuk arus balik, 25 sampai 28 ini di sini belum bisa diakses atau belum dibuka. Sama ini dibukanya 1 April. 1 April juga. Jadi ini untuk arus mudik dan arus balik. Lalu untuk periode 29 sampai 4 Mei ini untuk yang bisa diakses hari ini. Tinggal di checklist saja untuk tanggal mudik atau tanggal baliknya. Kayak gitu. Misal untuk yang 1 kali perjalanan, Pak, saya hanya harus bikin arus baliknya dulu. Artinya cuma 1 form ini untuk 1 kali transaksi. Jadi Bapak Ibu hanya menceklis 1 aja, 1 tanggal di tanggal balik. Mudiknya kapan? Kalau misalkan mudiknya 19 itu nanti diprosesnya di tanggal 1 April. Jadi nggak bisa di hari ini. Lalu pengisian stasiun. Ini adalah stasiun asalnya dari mana? Misalkan tujuannya Kiara Condong ya tadi ya. Bapak Ibu misalkan berangkatnya dari Kutoarjo. Misalkan tulis dari sini Kutoarjo. Gitu. Atau misalkan dari Gombong tulis di sininya Gombong. Nah, ini nggak usah diisi. Lalu di sini nama lengkap. Oke. Nama lengkap di sini benar-benar harus lengkap sesuai KTP. Lalu SIM-nya sesuai SIM. Nomor SIM-nya ada. Nomor plat kendaraan yang akan dikirim. Lalu nomor KK itu yang mana? Di kartu keluarga itu yang di paling atas tulisannya paling gede di tengah. Itu nomor KK. Tinggal diikutin aja, nicknya sesuai KTP. Lalu untuk alamat sesuai dengan domisili KTP aja. Nomor HP di sini adalah nomor WhatsApp, nomor WA-nya. Ini yang didaftarkan nomor WA. Untuk email aktif. Kasih email yang aktif. Caranya lihat di Play Store atau di Google Mail, itu di Gmail. Keterangan di sini nggak usah diisi. Lalu tanda tangan peserta di sini dengan namanya. Selesai ya untuk pengisian, udah paham. Lalu pindah ke sebelah kanan. Ini adalah cara pengisian untuk tiket penumpang. Bagi Bapak Ibu yang belum punya tiket penumpang, kita ada fasilitas. Nah, fasilitasnya itu berapa? 1 tiket itu hanya untuk 2 tiket penumpang dewasa. 1, 2. Lalu untuk infan ini adalah untuk kategori anak di bawah 3 tahun. Jadi ditulis aja atau nggak diisi juga nggak apa-apa. Jadi jangan diisi dengan nama dewasa. Penumpang 1 dewasa. Dia yang mengirimkan motor. Nama lengkap ini juga diisi ulang di sini. Sama nama lengkap. Yang terjadi adalah ketika pendaftaran kemarin itu masih banyak yang pakai nama panggilan. Itu udah jadi tiket nama panggilan, ini nggak tahu nanti di boarding bisa atau enggak. Bagi Bapak Ibu yang namanya kemarin nulis di sini namanya panggilan misalkan, atau namanya nama depannya aja misalkan namanya Agus Sutioso. Nah, ternyata di sini cuma nama Agus aja, Sutiosonya nggak ada. Nah, itu juga takutnya pihak boarding itu menganggap suatu kesalahan. Jadi itu nggak boleh masuk. Kalau misalkan dapat yang sesuai aturan boarding itu nggak boleh masuk. Nick ternyata banyak yang salah kemarin. Cara pengisian nick itu sesuai dengan KTP atau KK yang berlaku.
Kalau misalkan kemarin itu banyak yang salah lihat. Jadi yang harusnya untuk misalkan untuk Pak Agus, ternyata dilihat itu nomor NIK istrinya. Banyak kasus kayak gitu. Jadi yang merasa NIK-nya nggak cocok dengan di form kemarin, diperiksa kembali, lalu segera lapor ke petugas. Karena nanti urusannya ini dengan pihak boarding. Kalau misalkan NIK-nya nggak salah, NIK-nya Pak Agus misalkan diisi di sini NIK istrinya, ini jelas nggak bisa masuk dari boarding, dari kereta api. Jadi cek kembali. Nama lengkap di sini juga sama. Itu tadi saya cek formulir itu banyak yang salah. Tanggal mudik adalah tanggal mudik yang dipilih misalkan untuk 1 kali perjalanan ini jangan diisi. Lalu tanggal balik misalkan di sini tanggal 30 Mei, di sini tulis lagi 30 Mei. Gampang ya? Ini juga sama. Apabila ada penumpangnya atau pengikutnya silakan ditulis lagi tanggal 30 Mei. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu. Terus di sini tanda tangan dengan nama. Selesai. Jadi kesalahan yang sering terjadi adalah pemilihan kota tujuan, terus di tanggal mudiknya, sama di NIK. Yang paling fatal itu adalah NIK dan nama lengkap sama di tanggal. Karena tanggal di sini yang di checklist ini pun akan mempengaruhi tanggal untuk keberangkatan tiket. Misalkan Bapak Ibu pengen di tanggal anggap aja tanggal 1. Tapi yang ke checklist misalkan begini. Nah, ini kan antara 30 atau tanggal 1. Kayak gitu ya. Misalkan dibuatlah 30. Tanggal 30 ini nanti akan terjadi pencetakan tiket di 30-nya juga. Jadi mengikat sifatnya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, jadi kalau untuk yang sudah membuat tiket kemarin untuk arus baliknya aja ataupun tiket PP, bisa dicek kembali untuk nama dengan NIK-nya kembali. Karena saya ada beberapa temuan peserta yang NIK-nya salah. Bagi yang merasa salah segera ke panitia. Oke, terima kasih.